Hai, apakah kamu termasuk orang yang selalu ingin menyenangkan hati orang lain? Ataukah kamu termasuk orang yang sulit untuk menolak ajakan orang lain? Atau orang yang gak enakan? Jika ya, tonton video ini sampai habis dan kemungkinan kamu adalah seorang people pleaser. People pleaser adalah sebutan bagi orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang lain atau melakukan hal yang menyenangkan untuk orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau yang ia rasakan. Dan mereka melakukan bukan karena keinginan hatinya sendiri, melainkan agar orang lain tidak kecewa. People pleaser hampir serupa dengan perilaku yes man, yaitu individu yang tidak pernah berkata tidak. Umumnya mereka menghabiskan banyak waktu untuk orang lain dan untuk menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan dan membahagiakan orang lain adalah tindakan yang bagus, dan menurut sebagian besar manusia pasti juga akan berpikiran seperti itu ya. Namun apabila kita membahagiakan orang lain dan tidak memperdulikan diri kita, maka ini yang jadi permasalahannya. Karena kenapa? Diri kita itu juga berhak bahagia, diri kita juga perlu bahagia dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Dan bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain sedangkan diri kita ini nggak bahagia gitu. Pleaser ini memiliki sifat sosial yang sangat tinggi, namun sayang sifat atau kebaikannya ini sering dimanfaatkan orang lain. Umumnya, seorang people pleaser ini dianggap baik oleh lingkungan sekitarnya. Meski nampaknya bernilai positif, namun perilaku people pleaser yang berlebih dapat membuat seseorang mengalami stres, tertekan secara emosional, dan cemas berkepanjangan. Benar, membantu orang adalah tindakan yang baik dan mulia, namun perlu kita perhatikan ketika kita menolong orang, apakah diri kita sendiri ini udah selesai atau belum permasalahannya, udah clear atau belum pekerjaannya. Kita boleh kok menolong orang, tapi kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri ya teman-teman. Dan juga kadang orang people pleaser ini menolong tanpa memilah-memilih apakah si temannya ini dalam keadaan yang urgent atau dalam keadaan sepele biasa. Kalau dalam sepele biasa kita boleh untuk menolak tawaran mereka dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Tapi kalau emang dalam kondisi darurat atau urgent, ya kita sebagai manusia harus menolong gitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi people pleaser. Yang pertama adalah pengasuhan. Seorang people pleaser mungkin hidup di keluarga yang dituntut harus kooperatif, harus nurut, dan juga kepentingan orang lain atau kebahagiaan orang lain adalah yang paling utama dari kebahagiaan dirinya sendiri gitu. Yang kedua, penyebab seseorang menjadi people pleaser adalah terlalu memikirkan apa kata orang. Nah, mungkin people pleaser ini khawatir apabila ia menolak ajakan atau tawaran orang lain akan dianggap sebagai orang yang tidak mau bersosialisasi ataupun orang yang negatif gitu karena menolak ajakan orang lain. Padahal sebenarnya manusia itu boleh memilih. Kita boleh menerima ataupun menolak ajakan orang lain. Dan ketika kita menolak ajakan orang lain, tolaklah dengan kalimat yang halus gitu. Sehingga orang lain yang menerima pun juga akan bisa menghargai keputusan kita. Yang ketiga, penyebab seseorang menjadi people pleaser adalah takut hubungannya rusak. Nah, dengan berkata iya, berarti mereka tidak akan menyakiti hati orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka memang benar tidak menyakiti hati orang lain, tapi kan mereka mengorbankan perasaannya sendiri gitu loh. Jadi sama aja nggak bagus untuk dirinya gitu. Jadi ya kita boleh kok menolak ajakan orang lain. Sekali lagi, boleh kita berkata tidak, jangan selalu berkata iya, padahal di hati bilang tidak gitu. Katakanlah tidak dengan baik gitu. Jangan takut untuk berkata tidak. Tips untuk people pleaser. Yang pertama adalah belajar untuk mengungkapkan perasaan kalian. Belajar untuk mengutarakan pendapat kalian. Gak apa-apa kita berkata tidak, gak apa-apa kita menolak ajakan orang lain. Itu bukan suatu kesalahan dan itu juga tidak menyakiti hati orang lain. Ketika kita menolak orang lain, ya gak apa-apa, it's okay. Karena kita selalu punya pilihan dan kita boleh memilih. Yang kedua, hargai diri kita sendiri. Diri kita itu berharga, diri kita itu layak untuk
mendapatkan kebahagiaan juga. Dan diri kita juga boleh milih nih, dan boleh melakukan tindakan sesuai dengan keinginan diri kita, bukan atas dasar untuk membahagiakan orang lain gitu. Tips yang ketiga, tidak boleh terlalu memikirkan apa kata orang, apa yang akan dikatakan orang nanti ya kalau aku nolak. Itu kita nggak perlu mikirin. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Dan juga ketika kita menolak itu bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita orang yang tidak mau bersosialisasi, bukan seperti itu. Ketika kita menolak orang lain berarti kita sadar akan kemampuan dan kapasitas kita, sadar akan kewajiban, tanggung jawab kita. Jadi nggak apa-apa untuk menolak ajakan orang lain gitu. Yang keempat, belajar untuk berkomunikasi asertif. Komunikasi asertif ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengungkapkan perasaan kita namun tidak melukai hati orang lain. Nah, belajar kalimat asertif ini akan menjauhkan diri kita dari sifat people pleaser. Dan demikian video dari aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Stop, berhenti menjadi orang yang gak enakan, karena orang yang gak enakan itu gak enak. Dan tetap jadi diri kalian sendiri. Lakukan sesuai keputusanmu dan sadar akan kemampuan, potensi, dan tugas tanggung jawabmu. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.